Haleluya, haleluya, haleluya. Salut saudaraku, Mazmur 119 ayat 105 firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Gaim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 atau pada tanggal 22 Sefat 5783 diambil dari 2 Samuel 11 ayat 27 yang berkata demikian saudaraku. Sesudah lewat masa berkabungnya, lalu Daud mengutus orang untuk menjemputnya ke istananya. Kemudian ia diperistrikan oleh Daud. Tidak lama kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi apa yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Yahweh. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang dosa Daud, saudaraku. Saudaraku, Daud yang memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang baik ini saudaraku, namun di dalam perjalanan kehidupannya Daud juga memiliki satu perjalanan yang kelam, yang jatuh saudaraku, di mana dia melakukan dosa perzinahan dengan istri daripada pasukannya sendiri saudaraku, yaitu Betseba, istri dari Uria saudaraku. Hal ini dilakukannya, namun bukan hanya itu, namun dia juga memiliki suatu kejahatan yang lebih lagi, yaitu membunuh daripada suami Betseba ini dengan memerintahkan dia untuk maju ke medan peperangan paling depan saudaraku. Hal inilah yang menjadi dosa bagi Daud saudaraku di dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai raja besar Israel pada waktu itu. Saudaraku, dari renungan yang baru saja kita dengarkan ini saudaraku, bahwa memang seluruh para nabi ada hal yang memang terjadi sehingga mereka juga jatuh dalam dosa saudaraku. Artinya dosa yang mereka lakukan, ketidaksempurnaan itulah, maka memang jelas bahwa Yesua lah yang sempurna dari semuanya itu saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa juga Daud melakukan sikap hal seperti ini karena dia adalah seorang raja yang memiliki otoritas, memiliki suatu perintah atau kuasa yang besar pada waktu itu, sehingga apapun yang memang Daud inginkan tentu semua akan diberikan saudaraku, karena dia seorang raja Israel pada waktu itu. Hal ini menjadi renungan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, bahwa kita memang juga sering mungkin diizinkan dalam menghadapi perjalanan kehidupan iman rohani kita. Kita pernah jatuh bangun dalam hal dosa ini saudaraku. Namun disinilah kita harus mengerti bahwa kita orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, Bapa juga tetap memberikan pengampunan itu untuk kita segera minta pengampunan dan kita sadar dan kita bertobat akan semua pelanggaran dan dosa-dosa kita. Inilah yang harus kita lakukan saudaraku, bukan mesti harus kita menjadi terus berlarut-larut dalam dosa tersebut, maka dosa tersebut terus berlalu-lalu dalam hidup kita, menjadi dosa yang memang tersembunyi dan selalu muncul dalam kehidupan kita. Tentu ini sangat membahayakan, namun segeralah tinggalkan dosa-dosa itu dan kita minta pengampunan kepada Bapa Yahweh. Hal yang sama juga nanti akan dilakukan oleh Daud, walaupun dia sudah mendapat suatu dosa yang di mata Bapa Yahweh, bahwa inilah di mata Bapa seperti firman terakhir tadi dikatakan, tetapi apa yang telah dilakukan Daud ini jahat di mata Bapa Yahweh. Ya, karena itu memang jahat, karena memiliki dua dimensi, selain istrinya diambil, juga suaminya juga dibuat untuk mati, dibunuh di medan pertempuran. Biarlah renungan firman ini meneguhkan bagi kita menjalani kehidupan kita ini. Di tengah kita ketidaksempurnaan kita dalam menjalani hidup ini, tetap kita juga harus kembali dan minta pengampunan dalam setiap doa-doa kita, karena minta pengampunan kepada Bapa Yahweh itu merupakan suatu gaya hidup atau style setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, karena kita tentu tidak luput dari hal dosa-dosa yang kita lakukan atau pekerjaan cemar, hal-hal kenajisan apapun yang kita kerjakan. Sehingga lewat itulah kita menunjukkan bahwa
Hanya kepada Bapa Yahweh lah kita berpengharapan, hanya kepada Bapa Yahweh lah kita mohon pengampunan itu, bukan kepada siapa-siapa. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita. Amin, haleluya. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang berkati menolong kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera. Apapun yang kita lakukan dan ketika sepanjang hari ini kita percaya semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan. Bersama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sanalah keselamatan kita yang pasti. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.